Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Asam Garam official di Kota Bandung. Malam ini kita akan ketemu kembali dengan masyarakat rantau Lampung. Tentunya dalam hal ini adalah masyarakat yang berasal dari Beguai Jejama. Di sini kiprahnya di Bandung. Bermacam-macam pengalamannya, baik asam garamnya yang dilaluinya. Nah, itu yang kita ingin tahu, biografinya seperti apa, perjuangan kisahnya seperti apa, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk merealisasikan kepada kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya, kita sapa tamu kita ini. Selamat malam Bang Ahmad Gunawan. Siap, selamat malam Abang Syafrial. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir di studio podcast Asam Garam Official di Kota Bandung. Siap, kami pun. Ya pun. Bagaimana kondisi tadi perjalanan ke sini? Ya, alhamdulillah. Tadi pas ada kontak dari Abang, saya berusaha untuk menghadiri, walaupun tadi sebetulnya Bang, saya pulang dari kantor itu malam ya? Itu sampai rumah itu jam 7. Jam 7 malam? Jam 7, nah, pas Isya, saya bergegas, karena saya udah janji, ya saya harus menepati janji gitu. Iya. Langsung habis sholat Isya, langsung saya berangkat. Ya, alhamdulillah sampai di sini. Cuaca mendukung Bang. Mendukung ya? Alhamdulillah ya. Sekali lagi kita dari manajemen Asam Garam Official, suara inspiratif, suara edukatif dan kreatif, tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam rangka memberikan satu cerita kisah perjuangan yang mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi bagi semua orang di luar sana seperti itu. Oke Bang Gunawan, kita mulai terkait dengan selanjutnya ini mungkin ada beberapa hal yang akan kita tanyakan, ya tentunya dengan hal-hal yang terkait biografi ya seperti itu. Tetapi mungkin dalam selanjutnya sebelum kita menyampaikan, sebelum saya bertanya hal-hal yang lain, tentunya biografi daripada profilnya Bang Gunawan ini yang perlu kami ketahui seperti apa. Tentunya perjalanan dari hal kecil, remaja, dan selanjutnya sampai saat ini ada di Kota Bandung seperti itu. Mungkin bisa diceritakan perjalanan dari awal sampai kini. Silakan Bang Gunawan. Terima kasih Bang Syafrial atas waktunya. Dalam kesempatan ini saya mungkin akan sedikit menceritakan profil saya. Saya asalnya dari Desa Kedamaian, Kebuayan Buai Nyerupa, Lampung Barat. Lampung Barat. Kabupaten Sukau. Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sukau ya? Ya. Kabupaten Lampung Barat. Disitulah tanah kelahiran saya. Saya dilahirkan di bawah dua kaki gunung. Gunung Pusagi sama Gunung Seminung, Bang. Gunung Pusagi sama Gunung Seminung. Gunung Seminung. Oke. Jadi saya dulu SD-nya di SD Buai Nyerupa, SD 1 Buai Nyerupa. Nama SD-nya SD Buai Nyerupa. Buai Nyerupa. Nah, karena itu ke Buai Nyerupa adalah tempat kita, Bang. Nah, terus SMP-nya SMP 1 Sukau. SMP 1 Sukau. Nah, terus lanjut dari itu SMA-nya saya SMA di Bandar Lampung. SMA Bandar Lampung. SMA mana tuh? SMA 2 Teluk Cimeng. Oh, SMA 2 Teluk Cimeng ya. Oke. Jadi ceritanya memang namanya juga kita SMP, mau ngajak remaja itu, mau lepas dari keluarga besar, sama-sama anak pemilih atau lingkungan, teman, itu sangat berat sekali Bang. Berat, betul-betul berat. Waktu itu pendaftaran SMA itu udah mepet ceritanya. Saya udah belum berpikir untuk kemana, yang namanya lagi senang gitu kan bermain. Lanjut dari itu Bang, orang tua saya, akiku
almarhum Akmal Hakim. Ya, dia bertanya, Gun, besok kemaskan baju-bajumu, kita berangkat ke Tanjung Karang. Saya kaget itu, wah, alangkah jauhnya sekolah ini. Jauh bang, zaman dulu itu jauh, karena perjalanan. Berapa jam dulu perjalanan? Itu bisa mencapai, kalau berangkat jam 7 pagi naik bis itu bisa sampai jam 4 sore itu bang. Satu hari berarti Satu hari. Kenapa? Perjalanannya itu jauh, itu jalannya jelek. Nah terus ya namanya naik bis kan. Tahun berapa itu? Saya itu tahun 90-an bang. Sekitar 90-an ya. 90-an. Oke. Ya, itu bang. Yang namanya orang kampung itu masuk kota seperti apalah mungkin ya banyak juga yang seperti kita gitu kan. Alhamdulillah dari SMA itu selesai. Nah lanjut Satu sekolah ya? satu sekolah. Hanya satu sekolah SMA itu, tidak pindah-pindah? Tidak terjadi pindah-pindah? Iya. Oke. Hampir. Hampir. Benar. Oke. Nah jadi lanjut dari itu bang. Saya pulang ceritanya ke kampung halaman. Nah setelah pulang di kampung halaman itu, tapi itulah kita punya jiwa, mungkin jiwa petualang, atau kita punya jiwa kerja keras bang. Ada peluang bang ceritanya. Ada peluangnya itu, yang namanya di kampung itu kita hasil buminya itu luar biasa bang, melimpah. Betul. Kalau yang bisa memanfaatkan itu mudah-mudahan bisa maju sebetulnya bang. Contohnya waktu itu kebetulan musim rotan bang ceritanya. Musim rotan ya. Musim rotan. Memang rotan itu adanya khasnya ada di Liwa ya. Alhamdulillah ceritanya maju itu saya bisa mengeluarkan rotan itu satu hari itu 2-3 truk. Nah, itu kita itu ke ini Cirebon bang. Larinya itu ke Cirebon ceritanya. Sudah bisnismen ini ya. Sudah Oke. bisnismen. Memberdayakan hasil bumi di daerah. Hasil bumi daerah dan memberdayakan juga petani-petani ya bang. Oke. Kebetulan waktu itu zaman peceklik. Nah nggak ada yang mau bang ngambil rotan itu kalau tidak zaman peceklik. Karena tempat rotan itu adalah di tempat-tempat apa? Di hutan yang paling sulit ya. Sulit sekali. Nah jadi kita memperdayakan itu, banyak petani yang terbantu gitu kan. Nah udah agak lumayan maju ceritanya. Pas mau maju-majunya itu saya dipanggil sama ayah saya, aki saya itu almarhum. Itu kebetulan di rumah kita itu kan rumah adat lah ya. Nah, sering berkumpulnya masyarakat warga. Tiap sore selalu kumpul di situ gitu kan. Nah, lagi banyak-banyaknya orang, saya dipanggil. Sini dulu, Kun. Dia nggak bilang anak, ya kan. Saya datang. Saya hormati saya kan, bertanya-tanya, Bang. Duduk. Kamu udah sekolah gimana? Udah beres? Kata saya. Ijazah sudah ada, sudah terima. Nah, jadi dia langsung ngomong bahasanya itu, kata bahasanya orang Padang katanya, banyak anak dibuang-buang. Banyak anak dibuang-buang. Berarti bukan dibuang nggak sayang katanya, disuruh keluar dulu dari kampungnya itu supaya bisa berpikirlah di luar sana. Dia bilang gitu kan. Nah jadi gini Gun, besok kamu harus ke Bandar Lampung lagi. Kamu harus gunakan ijazahmu dulu itu. Kalau ijazahmu itu nggak berguna lagi di luar sana, ini sawah, kebun ini dan cangkul ini nunggu, nggak pernah akan lari kata dia kan. Nah, ya namanya umur segitu emosional kita masih labil, kita nggak tahu arah seperti apa. Dengan hati yang bertanya-tanya, tapi ini perintah. Karena saya salah satu manut dan ikut perintah orang tua dan tidak membangkang bang.
Tapi kita sempat itu berpikir hal-hal yang tidak terduga. Betul. Apakah sudah tidak betah dengan adanya kita? Betul. Pasti Itu- berpikir seperti itu. Betul sekali Bang, itu manusiawi sekali kayaknya ya. Tapi saya sempat berpikir seperti itu, seperti kata abang tadi. Kenapa saya ini kok diusir? Seperti diusir. Seolah-olah ya. Seolah-olah Tanda diusir. kutip diusir. Sedangkan saya ini usaha saya ini lagi bagus-bagusnya gitu kan. Kenapa nggak didukung gitu kan? Nah, jadi ceritanya lanjut cerita. Besok harinya saya berkemas lah berangkat ke Bandar Lampung. Sebelumnya itu semalamnya itu saya ke kakak saya, tolong lanjutkan usaha ini. Ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, disitulah kita berpikirnya lebih keras gitu kan. Nah jadi lanjut dari itu si Pak Abbas namanya ini. Pak Abbas ya. Pak Abbas. Sering kita panggil Bang Abbas. Oh, masih ada kontaknya. Kayaknya kalau kontak nggak ada, tapi kalau ke rumahnya kayaknya masih ada ya. Oke. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan Bang Abbas mendengar dengan ada saudara Ahmad Gunawan seperti itu. Lanjut. Mudah-mudahan. Lanjut dari itu dia Dek, ayo kita bisnis burung sama abang. Siap bang? Kata saya langsung terima bang, ya kan? Namanya peluang kan? Peluang. Nah, kita cari burungnya di penyangga ibu kota aja, kata Bandar Lampung gitu kan? Kota Bandar Lampung. Nah seperti Metro, terus apa tulang bawang, apa segala macam. Ikut gitu kan? 2-3 hari kita cari bahan burung tersebut. Dari itu saya berpikir bang, wah ini ada peluang. Di daerah saya ini banyak. Nah gitu kan? Yang namanya burung apa aja karena masih hutan belantara. Ini kalau gini bisa jadi dalam hati saya. Saya ajaklah dia, bang, minggu depan kita ngambil burungnya dari Lampung Barat, kata saya. Nah, oke, kata dia oke juga karena pasti peluang bagus gitu kan. Merambahlah kita ke situ bang. Saya turun lagi ceritanya ke Sukau sana, ke Liwa. Saya kumpulin saudara-saudara petani segala macam. Saya kasih modal untuk jaring bang, jaring burung. Jaring burungnya? Jaring burung, untuk jaring burung-burung itu bang. Diberikan ke petani-petani. petani. Oh, jadi petani dikasih alatnya ya? Dikasih alatnya supaya mereka punya penghasilan juga kan bang ya. Baik, bagus. Itu burung-burung itu bang kita jualnya ke Jakarta bang, di Pramuka, pasar burung Pramuka. Pasar burung Pramuka. Nah, jadi ceritanya sudah terkumpul burung-burung ini, kita bawa ke Bandar Lampung. Bandar Lampung itu di situ kita udah sediakan tempat untuk pemberangkatannya ke Jakarta bang. Kita berangkatnya dulu itu bang sebelum pakai bus langsung Damri itu bang, kita ditenteng bang. Nah Sangkarnya ini, itu ya? sangkarnya nih. Ini yang suka dukanya sampai sekarang saya ini masih ingat bang. Apa itu? Ini yang terbekas di benak saya dan kadang-kadang lucu juga bang di situ. Ada lucunya, ada pahit, ada pikir, ada takut, ya kan? Namanya anak muda yang baru mau merambah keluar. Jadi gini bang ceritanya. Pada saat itu kita ini naik bus putusan ceritanya. Tidak mobil langsung ke Jakarta kan. Nah pas di kapal laut, ya kan? Udah masuk di kapal ini sudah meninggalkan dermaga. Burung-burung ini kita susun di dekat tangga bang. Oh di decknya ya? Di decknya dekat-dekat tangga gitu kan. Itu besar sekali itu pakai itunya tempat-tempat burung itu bang. Pas kapal laut ini udah beranjak, ini anak-anak kapal ini, awak-awak kapal ini bang, ABK-nya itu pada keluar semua. Ini ada burung mereka bahagia sekali bang, karena diambil sama mereka kan, diambil sama ABK-nya itu. Wah kita nggak bisa marah, nggak bisa gimana ya, mereka yang punya daerah kan istilahnya kan. Jadi si Pak Abbas ini nyumput ceritanya, saya lihat nyumput di bawah tangga bang. Kenapa itu? Karena pertama dia takut, keduanya takutnya kapal itu kapal marinir rupanya bang.
Oh, yang dinaikkan itu. Oh, bukan kapal feri ya? Bukan. Oke. Kebetulan waktu itu kapal Dari Bakahuni ya? iya di Bakahuni. Di ini kan kapal-kapal itu dibekaukan apa? Oh, perbantuan. Perbantuan. Ah, Diperbantukan. Nah, kita kebetulan naik kapal itu. Waduh, saya berpikir dalam hati saya habis burung saya ini. Ya kan? Wah, modal Oh, aja. jadi Bang Abbas tadi nyumput tuh dalam hati mungkin takut ya? Takut. Oke. Biarin, ya mungkin berpikirnya biarin aja lah burung Menyelamatkan asal- diri ya? asal jiwa saya Oh, selamat gitu kan. Oke. Oh. Nah, jadi ceritanya, tapi saya bertahan di situ bang. Saya dekat, tapi saya liatin aja. Waduh, saya berpikir Habis saya ini modal. habis nih. Jangankan modal gitu kan, jangankan untuk modal aja habis nih. Jadi nggak lama kemudian kaptennya bang datang ceritanya. Ini siapa yang bawa burung nih? Kata dia kan. Kapten marinir. Kapten marinir ini. Oh itu putih-putih bang, dari pucuk kepala sampai kaki pakaian ya. putih-putih bang kan. Wah ini komandannya saya bilang kan. Saya diam dulu bang. Ketika dia 2 kali bertanya ini siapa yang pemilik, saya nunduk memberanikan diri, punya saya pak. Kaget dia. Loh kok bisa? Kata dia. Kemarin aja ada yang dari Aceh bawa burung itu bang, dipakai ini, pakai daunnya kelapa yang bikin kayak lepet itu, masukin, masih ketahuan, dia lepas bang itu ceritanya. Cerita si pak ini marinir ini, pak kapten ini, kok ini bisa, ini banyak sekali nih, ini ilmu apa kata dia kan? Oh enggak pak, saya nggak punya apa-apa, saya bilang. Ini kok bisa nggak dilihat orang ini, kalau masuk ini kok bisa dia bilang. Harusnya dari awal ditahan ya. Ditahan. Pintu masuknya. Betul bang, ditahan. Atau dari ada surat awal. izin atau apa ya. Betul Atau bang. surat pengantarnya seperti apa ya. Betul, harus dikarantina Iya. segala macam gitu. Betul. Bang, ini kok bisa gitu kan? Saya bilang, ada ini yang masih sekolah. Insya Allah pak, kata saya membantu orang tua saya pengen sekolah, saya bilang gitu kan, saya pengen kuliah. Oh iya bagus. Dia apresiasi bang ceritanya. Wah saya senang juga lah memang. Dia panggil lah ceritanya ABK itu tadi kan. Sini semua kumpul. Siapa yang ngambil burung ini katanya? Kembalikan bang. Wah, kembalikan semua. Nah si Pak Abbas ini ceritanya dia kena nyumput, nggak dikembalikan punya dia. Karena dia menghindar. Yang mempunyanya tidak ada, jadi tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan ceritanya. Setelah itu si Pak Kapten ini ngomong sama ABK itu, nanti tolong kawal anak ini sampai naik mobil, carikan mobil. Dia bilang gitu bang. Waduh saya bahagia sekali bang ya. Nah singkat cerita, nyampailah di Merak, ya kan? Di Merak itu dicarikan bang. Ada mobilnya itu mobil truk ya dicarikannya. mobil truk bang. Dicarikan tumpangan lah ya. Tumpangan mobil truk ceritanya. Numpanglah kita itu di belakang, naikkan semua itu burung-burung di belakang truk itu kan bang. Nyumput kita namanya nggak boleh itu kan, kepala naik itu pasti kena stop gitu kan. Nyumput, saya bang apa sini gimana dek? Burung-burung abang ini udah habis dia bilang itu. Tanpa ada sisa atau masih ada beberapa? Ada beberapa lagi tapi udah anggap habis lah, nggak balik modal. Dia ini terus dia sepanjang jalan udah bang. Mengeluh ya. Mengeluh ya. Udah bang kata saya, yang penting kita selamat. Saya bilang gitu kan. Udah jangan dipikirin. Yang ada aja nanti kita atur aja yang sama aja. Punya saya sama punya abang punya saya. Abang jangan risau. Saya bilang gitu kan. Diantarlah sampai di pasar burung Pramuka itu bang. Ya, bongkar di situ, nggak lama udah transaksi kita pulang itu si abang ini agak-agak ceria kena kita bagi lah gitu kan. Hasilnya ada ya. Ada hasilnya. Nah jadi intinya bang, yang saya ceritakan tadi disitulah ada pahit getihnya segala macam. Nah tapi alhamdulillah hasilnya lumayan gitu kan. Ya di taraf-taraf kita dulu lumayan. Nah setelah itu saya berpikir kalau seperti ini terus harus ada kemajuan gitu kan bang ya.
Nah, lanjut dari itu Bang, saya ceritanya ada panggilan lah, ke Bandung ceritanya. Nah, ke Bandung ini, nah itu awalnya itu Bang, sebelumnya itu ya mungkin kita dari kota ke kota lah Bang ya. Iya. Bandar Lampung memang kita di situ, mungkin Palembang, terus ke Bengkulu gitu kan Bang ya, dan daerah-daerah Sumatera lainnya, Jakarta, Jawa segala macam. Jadi pas dipanggil ke Bandung, ceritanya saya tahun 96 ceritanya Bang ke Bandung itu. 96 ya? 96. Nah, 96 itu sambil jalan-jalan, panggilan itu sambil jalan-jalan, pengen ngelihat dunia lain gitu, dunia luar intinya. Nah, jadi usaha burung saya ini saya serahkan kepada kakak saya lagi, saudara saya melanjutkan, saya mengembara lagi ceritanya kan, berjuang dengan tantangan yang baru ya. Ya, dengan tantangan yang baru. Nah, jadi 96 itu dapat setahun saya di Bandung ini, tapi belum ada job Bang. Nah, saya pengen tahu aja lah dunia luar gitu kan. Nah, saya tinggalnya di Antapani dulu Bang. Oh, awalnya ya? Awalnya Di Antapani. di Antapani, kebetulan Ikut saudara? ikut kakak saya itu di Antapani. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke Lampung Bang ceritanya. Kembali lagi ke Lampung. ke Lampung. Dikarenakan belum ada peluang job atau apa? Belum ada peluang job. Keduanya Tapi sudah dilakukan, sudah ikhtiar ya. udah ikhtiar, Sudah mencari udah sana mencari. sini seperti itu. Kita tidak diam gitu kan. Jadi paku tangan lah. dicoba untuk akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Betul Bang. Kembali lagi ke Comeback lagi ya, comeback to Lampung, oke. Jadi di situ saya ada peluang lagi Bang. Jadi peluang saya itu, ini kita punya hasil bumi nih, kopi, ya kan? Kopi, Terkenalnya kita itu Lampung Barat itu Bang, kopi. betul. Nah, Lampung Barat itu kenal kopi. Saya berpikir, udah kalau gini saya berniat untuk usaha kopi bubuk Bang. Kopi bubuk. Jadi mengolah ya. Mengolah kopi bubuk. Nah, jadi saya telepon orang tua saya, lalu saya bilang saya pengen usahanya kopi bubuk, tapi minta dikirim bijinya dari Sukau. Biji ya. Bijinya. Berapa kilo di awal? Waktu pertama kali itu. Pertama itu setengah pikul, 50 kilo. 50 kilo ya. Setengah pikul. Uji coba ceritanya. Setengah pikul dikirim. Nah, terus kita olah. Kita olahnya itu di Tugu Bang, di pasar Tugu. Nah, dia di apa? Di roasting ya. Roasting. Saranglai kata bahasa kita ya. Sangrai ya. Nah, di roasting di situ. Dari 50 kilo itu jadi 25 kilo Bang, setengahnya kemasannya. Saya sebelum itu capnya Gunung Pesagi Bang. Gunung Pesagi. Kopi bubuk cap Gunung Pesagi. Nah, yang terkenal biasanya cap jempol apa gitu kan. Saya bawa ada branding sendiri ya. Branding sendiri. Gunung Pesagi. Gunung Pesagi karena asal kita dari Gunung Pesagi kan. Menandakan identitas kopi itu ya. Betul. Dari Gunung Pesagi. Dari Gunung Pesagi. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah maju. Kemana itu dijualnya? Nah, waktu dulu saya pakai resort juga Bang. Pakai resortnya ya bukan koperasi aja ya. Yang pakai resortnya itu seperti hari Senin ini saya jual di arah mana? Misalnya ke arah Teluk. Nah, ya kan? Terus hari Selasa nanti ke Durian Payung. Nah, terus berlanjutlah seperti itu. Berarti sudah dijadwalkan ya? Sudah dijadwalkan. Jadi sekali kita tuju, jadi tidak pulang balik kita arahnya. Gitu kan. Sampai resort kita itu Terminal Raja Basa Bang. Nah, kalau yang sering ngopi-ngopi di Terminal Raja Basa itu dulu tahun 90-an itu 97. Nah, itu udah termasuk pelanggan dari kopi Pesagi ya. Jadi tempat kopi-kopi itu ya. Betul. Tempat-tempat sopir angkot apa itu ngopi di situ, kita stop di situ. Konsumsi kopi Pesagi. Itu yang menjadi ininya apa?
barometernya di situ Bang. Ya kan cepat habis. Oke. Ya kan? Nah, jadi terus bergulir akhirnya sampai saya dulu pernah setiap ngantar kopi itu Bang, kita selalu berpakaian rapi Bang ya. Nah, kita menunjukkan bahwa kita itu keseriusan dan kepribadian kita lah. Jadi pernah ditanya lah sama pelanggan saya, ada ini kuliah ya? Saya bilang, insya Allah saya kuliah, saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan dalam hati saya, mudah-mudahan jadi doa. Saya bilang gitu kan, saya pengen kuliah gitu kan. Nah, tapi pengen kuliahnya itu tidak mau uang dari orang tua. Walaupun orang tua ya bisa dibilang bisa lah menguliahkan gitu kan. Tapi berusaha bagaimana untuk bisa mandiri ya. Nah, itu Bang ceritanya. Jadi bergulir dan berikutnya saya bisa kuliah ceritanya Bang dari hasil kopi bubuk ini Bang. Ya terbilang saya ada hasil lah gitu kan, lumayan lah. Oh, jadi sempat kuliah di Lampung? Di Lampung. Saya sempat kuliah di Lampung, di Seburai Bang. Di Seburai. Universitas Seburai. Oke. Itu Bang. Angkatan? Saya lupa. 9 berapa ya? 97 Bang. 97 ya? Angkatan 97 ya? Angkatan 97. Mungkin teman-teman saya yang bisa lihat atau tuning ya. Bisa. Angkatan 97 ya? 97. Oke. Nah, 97. Ngambil apa waktu itu? SOS Bang. Oh, SOS ya. Sampai sekarang Oke. SOS juga ya, kan? Nah, jadi lanjut dari itu alhamdulillah bisa lah. Bisa kita kuliah dari hasil sendiri. Jadi kopi tadi bisa ya tumbuh ya, berkembang ya. Tumbuh berkembang, Bang. Tumbuh berkembang. Sudah agak lumayan karena sebelumnya kita sendiri Bang. Kalau malam itu nyeblon ya kan, sendiri, terus kita ngepakin sendiri, pakin sendiri, pagi baru jual gitu kan. Nah, memang tadinya dari saya sendiri, lalu ada saudara ikut, saya ajarkan juga. Oke. Mungkin ada saya sedikit cerita juga, ada DPR dulu itu sebelum dia jadi DPR, dia pernah jadi penjual kopi saya Bang. Tapi sekarang udah almarhum beliau. Pernah sebagai marketingnya ya, mengedarkan ya. Oke. Betul Bang. Nah, setelah bergulir, lama-lama maju ya kan. Nah, lalu saya ceritanya ada panggilan lagi ke Bandung. Tapi tadi yang saya tadi ya kembali lagi kepada kopi tadi ya. Iya, Bang. Artinya usaha kopi tadi dari biji dikemas ya, di daerah kita ternyata berkembang ya. Berkembang, tumbuh, berkembang. Betul. Artinya permintaan banyak lah seperti itu. Banyak. Artinya kopi itu memang baik, bagus seperti kopi Lampung itu. Dan memang selama ini memang kebanggaan kita itu memang kopi Lampung itu dari Lampung Barat seperti itu ya. Betul. Memang yang kita terakhir kita mendengarkan dari Lampung Barat itu bahwa bagaimana kegiatan-kegiatan mempromosikan kopi ya, seperti itu, kopi Lampung Barat. Terakhir kemarin waktu itu ada kegiatan ya, Bupati Lampung Barat, Kanda Parusil Mapsus ya. Kanda Parusil Mapsus. Jadi minggu kemarin, beberapa pekan kemarin mengadakan acara termasuk pembukaan promosi kopi ya dengan Pak Menteri ya, Sandiaga Uno. Nah itu luar biasa, saya lihat itu sangat luar biasa kegiatannya dalam rangka mempromosikan kopi Lampung tersebut. Seperti itu. Ya harapannya sih kita bisa membantu seperti di sini ya. Kopi itu bisa bagaimana kita bisa mempromosikan, bisa menjajakan supaya di Kota Bandung ini ada satu kopi Lampung juga seperti itu. Jadi ada barometer juga di sini bahwa bagian daripada kafe-kafe itu di dalamnya ada kopi Lampung. Seperti itu ya. Harapannya. Mungkin buat Kanda Bupati, Kanda Parusil Mapsus, harapannya mungkin kita bisa bantu di Kota Bandung ini, gitu kan? Di sini banyak putra-putra daerah Provinsi Lampung, khususnya dari Kabupaten Lampung Barat, seperti itu. Ya bisa diberdayakan, tentunya bisa mempromosikan agar kopi Lampung Barat bisa memberikan kontribusi daripada kafe-kafe di sini. Tentunya mungkin kita bisa ke depannya
kita bisa membicarakan sejauh mana kita teknis mekanismenya agar kita warga di sini bisa memberikan kontribusi kepada Lampung Barat. Salah satunya adalah membantu mempromosikan kopi Lampung di tanah Pasundan ini. Betul. Ya, seperti itu mungkin ya. Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju. Masalah usaha kopi, Bang, Iya, ya. mudah-mudahan lah seperti itu. Saya sampai bisa kuliah lah. Saya kembali lagi. Oh, dari kopi itu bisa sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Oke. Sampai kuliah karena kita kemauan tadi pengen kuliah hasil sendiri, Bang. Oke. Nah, tercipta lah. Walaupun 1 semester lebih, ketika itu lanjut lah. Saya ada panggilan ke Bandung. Saya ngejob lah di Bandung. Jadi tadi sudah kuliah 1 semester ya? Ya, Oh, jadi ada panggilan? ada panggilan. Ada job desk ya, Ya, untuk di Bandung. Untuk di Bandung. Oke, dikorbankan lah itu ya. Dikorbankan usaha Oke, ini dan usaha dan kuliah tadi. kuliah tadi. Oke. Saya berpikirnya begini, Bang. Peluang. Peluang ini setiap ada peluang saya selalu akan tangkap itu. Iya. Karena tidak akan terjadi 2 kali, gitu kan, Bang. Karena saya prinsipnya kalau sekolah dimanapun bisa, Betul. kita akan bisa, gitu kan. Nah, masalah peluang itu tidak akan terulang 2 kali. Betul. Nah, itu kan. Setuju itu. Ya. Jadi saya ceritanya kopi ini saya serahkan lagi lah usaha ini kepada saudara-saudara saya. Berarti sudah 3 tadi ya? 3. Ya, tadi itu pertama tadi rotan, kedua tadi burung, ketiga kopi pesagi ini. Kopi Gunung Nah, Pesagi. yang dilimpahkan ya. Yang Oke. dilimpahkan. Sampai kuliah ya? Sampai kuliah, Pak. Oke. Sampai kuliah karena kita kemauan tadi pengen kuliah hasil sendiri, Bang. Oke. Nah, tercipta lah. Walaupun 1 semester lebih, ketika itu lanjut lah. Saya ada panggilan ke Bandung. Saya ngejob lah di Bandung. Jadi tadi sudah kuliah 1 semester ya? Ya, Oh, jadi ada panggilan, ada panggilan. ada job desk ya, Ya, untuk di Bandung. Untuk di Bandung. Oke, dikorbankan lah itu ya. Dikorbankan usaha Oke, ini dan usaha dan kuliah tadi. kuliah tadi. Oke. Saya berpikirnya begini, Bang. Peluang. Peluang ini setiap ada peluang saya selalu akan tangkap itu. Iya. Karena tidak akan terjadi 2 kali, gitu kan, Bang. Karena saya prinsipnya kalau sekolah dimanapun bisa, Betul. kita akan bisa, gitu kan. Nah, masalah peluang itu tidak akan terulang 2 kali. Betul. Nah, itu kan. Setuju itu. Nah, jadi saya ceritanya kopi ini saya serahkan lagi lah usaha ini kepada saudara-saudara saya. Berarti sudah 3 tadi ya? 3. Ya, tadi itu pertama tadi rotan, kedua tadi burung, ketiga kopi pesagi ini. Kopi Gunung Nah, Pesagi. yang dilimpahkan ya. Yang Oke. dilimpahkan. Nah, tapi mungkin beda tangan, beda racikan yang tidak jalan lah ya. Betul, ya. Beda inilah. Nah, jadi Motivasinya berbeda. beda motivasinya. Jadi lanjut dari itu, Bang, saya merambah lah. Karena saya waktu di Bandung tahun 96 itu, ketika kembali ke Lampung itu saya merasa nyaman dan tenang, Bang, di Bandung. Asli itu. Kenapa Itu dari tenangnya? lubuk hati yang paling dalam itu, Bang. Karena lingkungan yang dingin, atau karena memang pemandangan yang bagus, atau karena mojang priangannya? Oh ya. Jadi intinya karena cuaca dan lingkungannya yang sejuk, Bang. Karena cuaca dan lingkungannya ya. Yang sejuk. Nah, itu karena bukan dengan mojangnya ya. itu salah satu lah. Salah satu atau ya. Salah dua. Betul. Iya, itu yang Identik, terkenal, betul. terkenal ya, Bang, ya. Betul. Nah, jadi saya memang waktu 96 97 kembali ke Lampung itu saya berpikir saya pengen kalaupun ada kesempatan saya pengen di Bandung gitu kan. Karena gini, Bang, ada filsafatnya juga itu. Saya kan bukan di Tanjung Karang saja, kayak Lembang, Bengkulu dan kota-kota lain yang pernah saya singgahin, Bang. Itu tidak cocok di hati. Kenapa? Udaranya panas, Bang. Iya, betul. Situasinya panas, emosi kita itu orang Lampung itu muncul gitu kan, Bang. Bawaannya emosional gitu kan. Nah, sehingga kita kan mau pengen adem, tenang ya kan, Bang ya. Adanya ada di Bandung ini, Bang, Jabar. Nah, jadi itu persahabatnya seperti itu. Tapi alhamdulillah
didengar sama yang kuasa. Nah, Karena dimimpikan tadi ada impian. ada impian. Ada impian, ada target satu kota, pasti kita akan kota itu yang kita tuju. Betul, Seperti itu. betul. Mustahil kalau kita tidak ada rasa pikiran yang ada di Jogja, kita tidak pernah memikirkan untuk bertempat ke Jogja, Betul. mustahil kita akan tinggal di Jogja. Betul. Karena tidak terimpikan seperti itu kan. Nah, tersurat dan Iya. tersirat namanya. Betul sekali. Nah, jadi ke Bandung lagi ceritanya, ada disjob. Kebetulan saya di ke pemerintahan, Bang. Ke pemerintahan, tepatnya di Dinas Perhubungan, Bang. Dari awal. Nah, disitulah kita berjuang kembali, Bang. Karena kita Apa itu awalnya dari job desk di awal itu? Di Dinas Perhubungan ini. di Dinas Perhubungan dari awal itu sebetulnya kita Sudah langsung pegawai kah atau masih honor atau saya masih honor dulu, Bang. honor ya? Saya Dari honor dulu. awalnya. Dari awal saya dari honor titik dulu. yang tingkat 1 ya dari awal ya. Dari nol dulu. Dari Bang. nol, Nah, oke. Betul dari nol. Jadi panggil, saya menyatakan siap, ya kan, dan juga kita jiwa pejuang, jiwa petualang, gitu kan, dan tidak mudah menyerah. Gitu, Bang. Jadi dari nol saya merambah ya dari honor dulu gitu, Bang, terus berjuang. Nah, ada ini setiap ada masa itu ada masa-masa pahitnya, Bang. Nah, disitulah kita itu akan ditempa mungkin ya, Bang. Betul. Ya. Saya mungkin masa pahitnya itu ya seperti itu tadi. Pahitnya kopi tapi tidak sepahitnya hidup ini kan. Iya. Masih kalah ya? Masih kalah pahitnya kopi. Pahit kopi itu. Jadi namanya kita merantau jauh dari sana pemilih segala macam. Nah, di sini tidak ada dulu jarang, Bang, orang Lampung, Bang. Betul, masih bisa ada hitungan lah ya. Dihitung, Bang. Dihitung dengan jari. Nah, jadi ceritanya kita ngontrak rumah, bukan ngontrak ya, kos-kosan lah, Iya. kos-kosan kamar kecil gitu kan, dan gaji pas-pasan gitu kan. Tapi di situ kita bertekad bulat lah. Nah, bertekad bulat bahwa dimanapun tempat pasti kita bisa gitu kan. Karena ada satu lagi bahasanya orang tua saya, Bang. Ini yang saya ingat sampai sekarang juga, Bang. Kata bahasa ayah saya, akiku itu, ulet aja bisa hidup di lambung batu. Uwal daco uwe di lambung batu. Apalagi kita manusia, apalagi kamu gedok pikiran. Jadi anugerahku Tuhan semua kuasa. Masa kita mak daco? Ulat bisa hidup di atas batu. Ulat bisa hidup di atas batu. Iya. Kenapa kita manusia ini yang bisa berpikir, bisa berkarya, bisa kreatif, kok nggak bisa hidup? Filosofinya ya. Filosofinya seperti itu. Nah, di situ yang saya camkan, saya ingatnya itu, Bang, setelah berlalu, Bang. Nah, setelah berlalu. Jadi lanjut dari itu kita berjuang lah, berjuang. Saya pernah mengalami pahitnya itu, Bang, nggak punya uang, Bang, terus terang. Ya dikontrakkan itu saya cukup kontrak-kontraknya gitu kan. Pernah suatu hari saya Masih berapa dulu ngontrak itu? ngontrak itu, Bang, Per bulan ya? per bulan Berapa per bulan dulu ya? 150-200 lah. Ya 150 ribuan ya Iya, per bulan 150 ya. ya, Tetapi ya dengan sulit kondisi walaupun dengan 150.000, Wah. tapi dulu memang sulit untuk mencari uang segitu. sulit, Bang, dan mata uang juga lagi sulit. Betul. Nah, jadi pahitnya itu gini, Bang, saya ya namanya merantau, Dan jadi anak kos ya ini ya. jadi anak kos kan, tidak megang uang, perut lapar, Bang, tidak. Padahal sudah bekerja, sudah bekerja, sedang merintis bekerja. betul. Nah, di situ nah itu di situ ada berkecamuk dilema gitu kan, dalam artian gini, Bang, sisi lain kita bekerja, nggak mungkin kata orang nih nggak megang duit, gitu Betul. kan. Sisi lain memang nggak punya gitu kan. Nah, malam itu Bang lapar ceritanya, Bang, lapar, pengen makan, pergi ke warteg, ya kan, duit ini sekitar 1.000 perak lah ya, ada megang 1.000 Betul. perak lagi, Bang. Nah, jalan, memang nggak jauh sih dari kos-kosan itu kan. Saya bilang sama ibu warteg itu, Di warteg ya. warteg itu kan, sekitar jam 7 malam, Bang. Saya masih ingat tuh, Bang. Kalau pahit-pahit pasti ingat terus ya, Bang. Pasti dikenang. Ya. Pasti dikenal, Bang, ya.
Bu, saya mau beli nasi, kata saya. Makan di sini deh. Enggak, dibungkus aja. Apa lauknya? Enggak usah, pakai nasi aja dong. Nasi Ya, aja. udah ada di rumah, saya bilang. Saya nggak bilang kos-kosan ya kan? Di rumah ya. Di rumah, walaupun rumah orang gitu kan. Nah jadi dibungkus lah sama ibu itu, agak ya 1.000 itu agak lumayan lah waktu dulu ya bang ya. Dibungkus saya pulang. Makan itu bang, ada garam, kebetulan ada garam tuh di kamar di kosan kan? itu ya. Di kosan itu makan dari cocol garam itu. Nah jadi bukan asam garam bang. Iya. Ya. Jadi garam nasi. Garam nasi ya. Garam nasi, Bang. Kalau di sini kan asam garam. Betul. Kan? Itu garam nasi. Garam Bang. nasi. Karena Tapi itu simbolis daripada asam garam. Asam garam, Iya, betul. gitu kan. Manis pahitnya pengalamannya. Pengalamannya Sampai di situ, bertemu hanya dua bertemu nasi sama Garam, garam, ya. tanpa ada yang lain. tanpa ada yang lain. Makan itu sambil ngingetin masakan ibu saya. Membayangkan ya. Yang Sedangkan makanan yang terenak itu adalah masakan ibu. Ibu itu luar biasa itu kan. Nah sambil ngingetin, habis juga ceritanya bang, kenyang lah. Nasi itu ya. Nasi itu habis ceritanya kan. Malam itu bisa tidur nyenyak. Nah itu yang pahitnya, tapi kadang-kadang nah itu yang mungkin jadi Perjuangan dari titik nolnya ya. barometer kita bang. Alhamdulillah ya. Sekarang kan memang informasinya sekarang bahwa dari perjuangan itu berarti bahwa yang kita dapatkan bahwa sekarang memang bekerja berkarir di lembaga dinas perhubungan ya. Betul Seperti itu. Jadi disampaikan bahwa perjuangan dari awal pun sudah memang merintis bekerja di dinas perhubungan. Sampai akhir pun sekarang memang sedang bekerja di dinas perhubungan. Betul, Artinya, betul bang. tadi dengan perjuangan nol bagaimana berjuang untuk dinas perhubungan, ya sekarang sudah mulai merasakan bagaimana pahitnya dulu, sekarang kita sudah merasakan manisnya seperti itu. Nah, Iya. tapi tentunya hal-hal itulah yang bisa membuat Bang Gunawan luar biasa bekerjanya seperti itu. Walaupun tadi kita lihat bahwa di awal itu adalah sepertinya ingin menjadi pengusaha. Betul. Ya, Betul. karena di awal tadi ada beberapa transaksi niat-niat daripada usaha-usaha swasta. Betul. Ya, Betul, seperti tadi jual apa? Rotan, burung, Ya. terus ini seperti itu. Betul. Tapi ternyata akhirnya berakhir ke dinas perhubungan, ke pemerintahan ya, bukan ke Akhirnya bisnismen pemerintahan, ya, bukan ke bisnismen sebetulnya. Tetapi apapun itu, ya pada saat satu titik ya digeluti, itulah seperti itu. betul bang. Terus terkait dengan ini bahwa ini dinas perhubungan, Ya. Dishub ini tentunya tonggak daripada pemerintah, bahwa bagaimana dinas perhubungan ini bisa menjalankan fungsinya terkait dengan infrastruktur jalan transportasi, Betul. ya terkait dengan keselamatan pengguna jalan, ya, ataupun memang pihak orang lain yang ada di jalan seperti itu. Tentunya itu hal-hal yang luar biasa pertanggungjawabannya, artinya keselamatan ya, keselamatan manusia di dalamnya seperti itu. Betul. Tentunya safety seperti apa. Nah, seperti apa sih pekerjaannya itu? Oke bang. Ya, saya dulu dari staf biasa bang. Setelah ada pengangkatan itu, saya mengikuti pendidikan kejuruan untuk pengujian kendaraan bermotor bang. Oh, sempat ada pendidikan lagi ya? Ada pendidikan Oke, khusus. Ya. Pendidikan apa tadi? Pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor. Betul. Oke. Terus hal-hal yang itu tadi seminar diklat itu memang dari dinas ya? Itu memang ada ini bang, ada ininya dari dirjen. Dari dirjen ya, Betul. supaya untuk menambah kompetensi kedisiplinan ilmu pegawai ya seperti Betul, betul. Itu memang dari dirjen, memang ada aturan dari kementerian juga, Oke. gitu kan, untuk menempuh sekolah-sekolah pengujian kendaraan motor itu. Oke. Karena menyangkut kompetensi dan ininya pegawai itu sendiri, bang. Sekarang menggunakan di posisi apa di Dishub ini? Saya- menangani hal-hal di divisi apa? Iya, saya di unit pengujian kendaraan motor sebagai penguji senior. Saya setiap hari saya itu Apa yang diuji? ya menguji kendaraan
yang wajib uji, Bang. Kendaraan wajib uji itu adalah seperti kendaraan barang atau kendaraan orang. Kalau kendaraan barang itu kayak pickup, mobil truk, box, gitu, oke. dan tronton Oke. segala macam. Kalau kendaraan orang, Penumpang. kendaraan penumpang itu seperti angkutan umum, bus. Nah, seperti itu, Bang. Seperti apa kelayakan yang harus diujinya? Mendetailnya seperti apa? Apa ada standarisasinya? Selalu bagi Pak. Ya, itu ada SOP-nya, Bang. Ada. Ada standarisasinya sendiri. Yang kita uji adalah komponen-komponen terhadap kendaraan itu sendiri. Salah satunya dari komponen pencahayaan lampu. Nah, lanjut ke alat pengereman, ban. Nah, terus emisi gas buangnya, Bang. Oke. Nah, di situ kita periksa total, karena menyangkut keselamatan tadi. Ya, jangan sampai komponen-komponen yang harus wajib kita periksa itu terlewatkan. Ketika ada temuan, ada kejanggalan terhadap kendaraan itu sendiri, kita akan sampaikan kepada baik pemilik maupun pengemudinya bahwa itu harus ada perbaikan. Nah, kalau itu kita langsung pulangkan kendaraan itu, ya kan? Setelah mereka mengadakan perbaikan dan betul-betul baik dan layak untuk diuji kembali, kita uji. Oke, berarti memang pada saat diuji mobilnya tidak layak untuk dijalankan. Betul. Tapi dengan kategori dipnots perbaikan apa saja, Betul. berarti dikembalikan ya. Kembalikan Untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki. kira-kira sudah diperbaiki, kembali lagi ke dishub untuk diuji, cek lagi. cek Oke, kembali. seperti itu. Seperti itu, Bang. Nah, gitu. Apa sih masalahnya kendala-kendala dalam hal pekerjaan seperti itu? Apakah kesadaran manusia kurang atau ada hal-hal kendala-kendala apa dalam hal menangani uji laik kendaraan bermotor? Betul. Ada beberapa faktor, Bang. Yang pertama memang di tingkat masyarakat kita pemahamannya untuk keselamatan itu sendiri agak kurang. Nah, di situ kita di samping menguji kendaraan itu dan sosialisasi, Bang. Sosialisasi, kita menyampaikan bahwa pentingnya pengujian kendaraan itu untuk keselamatan baik penumpangnya ya. Betul, keselamatan penumpangnya, keselamatannya pengguna jalan juga. Betul. Gitu kan. Nah, komponen-komponen itu yang harus kita rawat dan dijaga karena sangat fatal sifatnya. Terutama apa sih yang fatal itu, terutama yang lebih fatal, yang vital ya? Apa itu? Yang vital itu adalah di bagian ini pengereman kendaraan. Nah, itu kendaraannya. betul. Kadang-kadang pengemudi atau pengguna kendaraan itu lalai di situ. Bang Gunawan suka dengan pekerjaan itu. Oke. Pertama itu ada tantangan, Bang. Ada tantangan sendiri. Ada suka dukanya, Bang. Kalau dukanya ketika masyarakat yang kita layani ini tidak menerima ketika kita menyampaikan terhadap unit kendaraan ini yang harus diperbaiki, tapi mereka nggak menerima, gitu kan? Nah, tapi kekeh, kata bahasa Sundanya, kekeh pengen diluluskan. Nah, sedangkan tidak layak, gitu kan? Tidak bisa ada toleransi, gitu kan? Memang harus ada perbaikan. Nah, itu kadang-kadang di situ ada ininya. Memaksa diri ya. Betul. Kalau sukanya ini, Bang, pribadi saya terus terang saya merasa berguna diri saya, pemikiran saya, tenaga saya untuk bisa mengkreakan dan untuk berguna bagi orang lain, gitu kan. Nah, kita bisa menyampaikan hal-hal baik terhadap keselamatan di masyarakat, gitu kan. Nah, seperti itu yang membuat satu kebanggaan ya. Satu kebanggaan. Berarti kita tadi dalam satu sisi memang kita karir, bertugas demi negara, mengabdi kepada negara. Betul. Tetapi kita di balik itu ada peluang-peluang sosial. Kita menjaga keselamatan masyarakat seperti itu ya, agar terhindar daripada kecelakaan seperti itu. Betul. Itu luar biasa seperti itu, gitu kan.
Mudah-mudahan sukses selalu kerjanya Bang Amin. Gunawan. Amin, Bang. Karirnya terus seperti Siap. itu Siap. dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Ya. Kita beranjak daripada hal-hal tadi pekerjaan, tentunya saya akan menyampaikan terkait dengan kita masyarakat Lampung rantau ya. Ya. Nah, tentunya yang ada di Pulau Jawa ini. Selama ini masyarakat rantau Lampung yang tentunya khususnya adalah di Kabupaten Lampung Barat. Nah, dalam hal tentunya kita memang harus melestarikan kebudayaan Lampung. Betul. Betul. Sejauh mana menurut Bang Gunawan pandangannya bahwa masyarakat Lampung itu memang walaupun masyarakat Lampung rantau masih tetap harus melestarikan seni budaya di rantau ini. Pandangan Bang Gunawan seperti apa tuh? Ya, sebetulnya seni dan budaya kita itu Bang itu melekat dan terlekat di dalam sanubari kita. Dimanapun kita berada, budaya kita harus tetap kita jaga. Contohnya seperti kita terus terang di Bandung ini sendiri memang udah banyak masyarakat Lampung, terutama dari Lampung Barat itu sendiri berkiprah di Jawa Barat ini, khususnya di Bandung ini Bang. Kita setiap ada risalah pernikahan atau ada hajat untuk hitanan segala macam, kita pakai adat-adat Lampung Bang. Ya, contohnya ambumbak, kalau bahasa kita tuh ambumbak yang ini kan di tempel tirai ya. tirai itu. Nah terus kalau di Lampung Barat itu khususnya cilugam Bang. Nah, cilugam itu tapis, tapi motif khusus dari Lampung Barat. Cilugam namanya Bang. Cilugam ya. Tapis yang memang tapi khas ya, khas Lampung Barat. Cilugam. Betul. Oke. Artinya berarti selama ini masyarakat Lampung rantau khususnya dari Lampung Barat itu setiap ada pernikahan masih tetap menggunakan adat seni budaya Lampung. Betul Bang. Kadang-kadang peralatan itu sendiri kita bawa dari tanah kelahiran kita gitu kan, dari kampung kita sendiri. Nah untuk dipakai di sini. Jadi kita di samping mengenalkan budaya kita, di samping kita mempertahankan budaya kita itu sendiri, masyarakat di sekeliling sini nih baru tahu bahwa Lampung itu punya budaya. Lampung itu rupanya tidak dipandang mereka itu seperti apa bagaimana. Rupanya punya budaya, punya cara, punya etika gitu kan. Nah, berarti betul-betul masyarakat Lampung ini atau orang Lampung ini berbudaya gitu kan. Ketika orang berbudaya itu kan punya etika, punya cara. Nah itulah yang kita tunjukkan kepositifan kita, yang anak-anak rantau Lampung ini, khususnya Lampung Barat Bang, saya gitu kan, selalu kepada saudara-saudara kita yang sini harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Kalau tidak kita siapa lagi? Gitu kan? Kimakam siapa lagi? Nah jadi itulah Bang, budaya ini memang harus kita pertahankan, karena yang kita perlu ingatkan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di rantau ini, kita punya anak keturunan Bang. Mereka itu harus berbangga, anak kita itu punya budaya sendiri. Mereka punya tanah kelahiran, ya kan? Nah jadi itu yang kita tanamkan, dan itu selalu kita ini kan kepada keluarga kita yang ada di Bandung ini, di Jawa Barat ini. Tetap kita kenalkan kepada anak-anak ya. Anak-anak kita harus berbangga jadi orang Lampung, berbangga berada Lampung, karena positif, karena kita ini orang berbudaya. Nah begitu. Jadi memang tugas kita juga selain memang kita mempromosikan, menjaga, melestarikan, kita juga harus mengedukasi anak-anak kita. Bahwa kita ini dari mana, budaya yang seperti apa, agar
seni dan budaya itu tidak terputus ya. Betul. Jadi ada regenerasi ke depannya seperti itu. Terus terang Bang, Ya. saya terhadap anak-anak saya selalu berbahasa Lampung nih. Bang. Berbahasa Lampungnya. Berbahasa Lampung Bang. Kenapa? Saya berpikir waktunya mereka harus mendengarkan bahasa-bahasa orang tuanya, Iya. bahasa asal mereka gitu kan, jangan sampai hilang. Karena bahasa-bahasa nasional itu Sudah jelas bisa. udah jelas Betul. bisa. Terus bahasa yang mereka sekarang di lingkungannya khusus Jawa Barat mereka bisa karena ada lingkungan itu sendiri. Oke. Sedangkan untuk bahasa kita itu terbatas, gitu kan. Cuman bapak sama ibu. Nah Oke. kebetulan istri saya satu kampung Bang. Jadi ya kita bahasa Lampung itu lancar gitu kan. Oke. Nah di situ mungkin anak-anak di rumah saya ya anak saya lah intinya mereka teredukasi gitu kan. Oke. Mereka mendengar ini dan alhamdulillah minimal mereka bisa memahami. Nah, dari hal kecil lah, Iya. dari lingkungan keluarga dulu lah. Iya. Nah, baru merambah ke yang Ya, lain. minimal dasarnya sudah ada ya. Betul. Diberikan betul, dasar bahwa ini kita mengenal budaya Lampung. Ya Iya. nanti pada saat remaja mencari sendiri. Betul. Tapi orang tua sudah menanamkan dari awal seperti Betul. itu gitu kan. Oke, terus terkait dengan hal kegiatan lain waktu itu Bang Gunawan kan sebagai seni budaya di organisasi Ikatan Keluarga Lampung Bandung Jawa Barat ya Betul. seperti itu. Betul, di IKLB. Apa yang sudah dilakukan waktu itu kegiatan-kegiatan terkait dengan organisasi KLB Jabar? Iya, betul Bang. Alhamdulillah juga saya termasuk di dalamnya pengurusan. Ketuanya adalah Bang Suprial itu sendiri, ya kan. Itu yang sangat saya apresiasi Bang. Terus terang, saya sangat apresiasi. Kenapa Bang? Selama saya kurun waktu hampir separuh umur saya, ya kan. Karena saya merantau itu ya di Lampung itu 20 tahun, sekarang saya udah 27, berarti setengah hidup saya di Jawa Barat lah, di Bandung Bang. Baru kali itu ada ini kita ikut festival Bang. Di situ Festival Asia- budaya ya? Iya, festival budaya Asia Afrika, Bang. Afrika, betul. Kita tampil Bang itu. Itu luar biasa Bang. Itu se-Asia ya. Waduh, se-Asia itu Bang. kategori. Itu luar biasa Bang. Kita mengenalkan budaya-budaya kita. Walaupun Belum maksimal ya. belum maksimal Pak, tapi luar biasa. Apresiasinya dari orang-orang di luar Lampung itu luar biasa Bang. Itu langsung saya tangkap dan mereka langsung respon ke saya. Karena saya upload juga kan Bang di dunia Betul. maya kan Bang. Iya, ha. Wih Bang, luar biasa itu Bang katanya. Itu apa? Itu udah budaya saya bilang kan. Orang Lampung. Oh iya gitu Bang katanya. Hebat kata saya. Saya orang Lampung. Saya hebat. Saya bangga jadi orang Lampung saya bilang ya. Nah itu salah satu organisasi atau paguyuban yang ada di Bandung ini yang pernah menjajakan atau ikut festival seperti itu cuma ada Budaya, di ya? EKLB. Ya, festival budaya itu ada di EKLB itu sendiri Bang. Iya. Nah seperti itu Bang. Ya mudah-mudahan kedepannya memang IKLB bisa berjalan lagi, bisa Betul. tumbuh berkembang seperti itu. Waktu itu memang pernah yang waktu kita mufakatkan, kita musyawarahkan waktu Ya. itu acara negeri Siger. Betul, betul Bang. Itu waktu itu ada acara yang apa? Kita mempromosikan seni budaya dan UKM Provinsi Lampung di Kota Bandung. Betul, Artinya betul. kerjasama dengan Pemprov Betul. dan Pemprov Lampung dan Pemprov Jawa Barat. Barat. Memang suatu hal, memang acara negeri Siger itu di pending. Pandemi Tapi juga, ya, Bang, iya betul. Mencepat pandemi akhirnya pending. Mudah-mudahan kedepannya acara negeri Siger di Kota Bandung bisa terlaksana Amin. seperti itu. Amin. gitu kan. Itu harus Bang. Oh. Kita ini kan lagi Bang ya. Mudah-mudahan kedepannya. Terus yang terakhir mengenai apa sih filosofinya, motonya Ya. hidup Bang Gunawan ini? Moto hidup intinya kita disiplin, ya kan. Terus kita harus karena kita Muslim, kita harus menjalankan 5 waktu itu Bang. Sholat karena itu yang diajarkan atau yang dikumandangkan aki saya, ayah saya almarhum, jangan lupa sholat. Dan
saya karena kita membaca dan segala macam, ada yang pernah saya nih, jenderal besar itu nggak pernah tinggal sholatnya bang. Nah walaupun dia berpangkat jenderal besar, tapi tetap sholatnya benar. Itu kunci hidupnya ya. Kunci hidupnya, karena kalau sholatnya benar, mudah-mudahan hidupnya benar. Nah, tapi kalau hidupnya tidak benar, itu pribadi atau oknumnya. Betul. Ya kan? Setidaknya sholat itu memang menjaga daripada hal-hal yang tidak benar. Betul, seperti itu. Gitu betul. kan. Seperti Oke, baik. Berarti tadi disiplin, disiplin sholat. dan sholat. Nah, Oke. karena sebetulnya di sholat itu udah ada menanamkan disiplin. Betul, Bang. sudah tertanam ya. Di situ semua ada sebetulnya. Cecebel kita, kita penurut, pemanut itu ada di sholat. Bang. Iya. Lakukan sholat pasti semuanya mengikuti ya. Mengikuti, seperti Bang. itu. Seperti itu. Insya Allah. Oke, statement closing terakhir. Saya ingin tahu apa sih saran-saran dengan untuk masyarakat Lampung Rantau Ya. seperti itu. Saran saya pribadi, pertama tetaplah solid, ya kan? Karena kita di rantau ini sangat sedikit, tidak seperti di kampung, Ya. dengan sanak saudara. Nah terus selalu kita anjau silau lah, Anjasulah. anjau silau, sempatkan Silaturahmi ya. silaturahmi, karena di silaturahmi itu udah tercipta komunikasi. Nah dari komunikasi itu kita bisa ngebangun, membesarkan budaya-budaya Lampung yang ada. Oke. Walaupun budaya kita ini bermacam beragam, tapi tetap say, Lampung say. Hal-hal ini yang memang harus kita lakukan. Jadi persatuan, kesatuan ya. Seperti itu memang harus tetap terjaga seperti itu. Betul. Satu yang terakhir, mungkin ada hal-hal pemikiran atau ide atau masukan untuk Lampung Barat. Iya. Untuk daerah saya, Lampung Barat, tanah kelahiran saya, budayanya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakatnya baik di Lampung Baratnya sendiri kreatif, inovatif, inovasi, dan warga Lampung, khusus Lampung Barat yang ada di luar, punya kreatif, inovatif, berkreasi juga untuk budaya kita sendiri. Terutama pertama tadi mungkin di Cilugamnya, itu harus dibumingkan keluar lagi gitu kan. Alhamdulillah kemarin itu ada Pak Menteri, ya. Terus keduanya untuk hasil buminya sendiri, terutama yang udah dikenal itu kopinya, itu tetap terjaga, dan kita siap ngebantu di luar ini untuk Di Kota Bandung khususnya Kota Bandung untuk mempromosikan ya. lebih keluar lagi. Oke. Seperti itu Bang. Baik, terima kasih Bang Gunawan atas perjalanannya, sharing informasi aktual terkait dengan perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan apa yang tadi dikisahkan itu bisa memberikan inspirasinya seperti itu. Siap. Sahabat Forecast Asam Garam, itu mungkin cerita daripada biografi jejak-jejak perjalanan yang tadi sudah disampaikan dari perjalanan awal ke satu, kedua, ketiga dalam hal memilih daripada titik satu kehidupan. Berkali-kali yang dilakukan akhirnya sampai kepada titik yang dituju, itu yang fokus yang dilaksanakan. Tetapi tentunya fokus yang dilaksanakan perlu ada satu perjuangan yang tadi disampaikan oleh Bang Gunawan bahwa segala sesuatu hidup perlu dengan disiplin, dan yang utamanya adalah sholat 5 waktu. Itu kuncinya mungkin yang harus kita ambil, bahwa sholat itu menjaga segala sesuatunya hingga kita bisa menjalankan hidup mencapai impian kita. Mungkin itu sahabat Asam Garam, kita ambil inspirasi ini, kita bisa aplikasikan kehidupan kita ke depannya. Demikian Bang Gunawan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun.